Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa anta wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fillahi haqqa jihadih ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu anak-anak kami, jemaah Masjid Istiqlal Kampung Kelawi. Pertama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang bahkan kita tidak bisa menghitungnya. Yang kadang-kadang kalau sudah terlalu sering untuk dinikmati sampai lupa mengatakan dan bersyukur bahwa itu adalah nikmat. Sebagian orang baru merasakan nikmatnya berjalan ketika sudah kehilangan atau cacat kakinya. Dan sebagian dari orang merasa kemudian duduk itu pun adalah nikmat ketika kemudian, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena Ambo pernah mengalami bisul di sekitar bagian bokong ini. Jadi ketika mengalami bisul sekitar beberapa tahun yang lalu itu sangat terasa bahwa ternyata duduk itu nikmat. Karena hanya gara-gara satu bisul membuat duduk yang hari ini kemudian kita nikmati itu menjadi tidak nikmat. Dan marilah kemudian kita bersyukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang tidak dapat kita hitung dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan ini bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memang benar-benar kita resapi bahwa salah satu jalan keselamatan dan untuk mendapatkan keringanan di yaumil mahsyar kelak itu hanyalah, salah satunya adalah dengan rajin bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena biasanya kalau memang orang itu benar-benar cinta, kalau kita benar-benar cinta, biasanya nama yang bersangkutan sering kita sebutkan, sering kita sebut-sebut, sering kita elungkan. Oleh karena itu, mencintai Rasulullah dan terus berupaya untuk kemudian mencintai Rasulullah, mari kita biasakan untuk kemudian mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Jamaah sekalian, ada satu ayat yang sebagai jamaah Masjid Istiqlal Kampung Kelawi itu Ambo dengar setidaknya sudah 2-3 kali. Pertama-tama ayat ini dibacakan di awal Ramadan, kajian subuh juga. Terakhir kemarin waktu khutbah Jumat, Ambo Jumat di Singkong, dan ayat ini kembali dikutip. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha
rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa qada rabbuka, dan Allah Tuhan kita qada sudah mewasiatkan, sudah memerintahkan, sudah mengamanatkan alla ta'budu illa iyyah, agar kita tidak menyekutukan Allah, agar tidak ada Tuhan di atas Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita kajikan menurut para ulama, Tuhan ini kan intinya sesuatu yang kita cintai, kita rindukan, kita takuti, dan kita berlindung kepadanya. Dan ada banyak hal kadang-kadang yang membuat kita itu terlalu cinta, entah itu posisi, entah itu harta, entah popularitas, dan segala macamnya. Jadi ayat ini dibuka dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, perintah untuk mentauhidkan Allah saja. Tetapi menariknya jamaah sekalian, ayat ini digandeng dengan topik yang lain. Jadi setelah Allah kemudian berfirman tentang tauhid, jangan diselingkuhi Allah, itu disambung dengan wabil walidaini ihsan, kepada orang tuamu itu berbuat baiklah. Jadi di terjemahan Al-Quran ini bukan berbakti Bapak Ibu. Al-Quran mengambil kata ihsana, yang ihsan itu adalah sesuatu yang baik menurut Ustaz Adi Hidayat ya. Ihsan itu adalah sesuatu yang baik dan mendatangkan pahala alias bernilai ibadah, itu ihsan. Jadi wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada orang tua, karena memang ini adalah amalan yang berpahala menurut Ustaz Adi Hidayat. Jadi karena sudah beberapa kali mendengarkan ayat ini dibahas, Ambo pun tertarik membahas. Karena memang bidang Ambo bukan bidang yang LC dan MA secara formal. Jadi untuk kemudian mentadaburi ayat ini, Ambo menemui beberapa orang yang memang itu belajarnya LC dan MA. Kemudian kita sempat cek juga di ringkasan tafsir Ibnu Katsir, kemudian juga ringkasan tafsir Imam Al-Qurtubi. Mohon maaf, Imam At-Tabari. Nah, baru baga untuk menyampaikan itu. Karena memang bidang keilmuan adalah komunikasi. Dan Ambo selalu sensitif Bapak Ibu dengan tata kalimat, cara mengucap, struktur bahasa. Sebagai orang komunikasi agak sensitif. Jadi cukup mempertanyakan, maksudnya ingin tahu gitu. Jadi Bapak Ibu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ada dua poin utama di sini. Yang pertama adalah pentingnya dan esensi dari agama kita adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, ini adalah Allah berbicara pentingnya berbuat baik kepada orang tua kita. Nah, pertanyaannya kenapa dua-dua ini digandeng? Kalau kita cek Quran surah Luqman Bapak Ibu ayat 14, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia itu biwalidaini ihsana, ada perintah berbakti atau berbuat baik kepada orang tua. Ayatnya ditutup dengan bagaimana kemudian pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola kalimatnya itu mirip-mirip. Bicara tentang tauhid bergandeng dengan bicara pentingnya berbuat baik kepada orang tua. Kalau menurut khatib yang kemarin, saking agungnya ibadah berbuat baik kepada orang tua itu, maka dia digandeng. Dan bahkan perintahnya itu menempati posisi yang kedua setelah perintah bertauhid. Entah itu syahadat kita itu kan tauhid, salat kita kan wujud tauhid itu. Kemudian zakat, puasa,
Haji ini kan bentuk-bentuk ritual bertauhid, mengesahkan Allah. Digandeng dengan berbuat baik kepada orang tua. Jadi yang satu seolah-olah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, topiknya adalah bagaimana kemudian kita berbuat baik kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa tidak ada sempurnanya sholat, tidak ada sempurnanya zikir, tidak ada gunanya kemudian kita pesantren, tidak ada gunanya kemudian kita belajar agama kalau luaran dari apa yang sudah kita pelajari itu, yaitu akhlak, itu bahkan tidak berbuah manis sedikit pun kepada lingkungan terdekat sosial kita, yang paling utama adalah orang tua. Karena di luarnya ada yang sholat Bapak Ibu, tapi lisannya itu menyakiti, akhlaknya kena, ya kan? Ada yang rajin berzikir ikut pengajian, tapi kemudian sama orang tua ini dia cuek saja, tidak sempurna ya. Ada juga di luar itu sangat sayang dengan orang tuanya, tapi kemudian rasa sayang dan baktinya kepada orang tua menjadi tidak bernilai. Kenapa? Karena tidak digandeng dengan bertauhid kepada Allah. Ini sama ketika kita, ya, ada dua orang anak, yang satu mendaftar ke sekolah itu belajar, dia ujian ya. Yang satu tidak mendaftar ke sekolah itu, tapi dia ikut-ikut pula belajar dari luar. Tengok-tengoknya guru menerangkan. Orang ujian, dia ujian pula di luar, tapi dia tidak mendaftar ke sekolah itu. Nilainya dan keluar Bapak Ibu, nilai anak pertama. Nah, jadi seolah-olah seperti itu juga. Apa gunanya kemudian kita beramal, berbuat baik kepada orang tua, sayang dengan orang tua, diupload ke status Facebook dan WhatsApp, tapi kemudian sholat kemudian berantakan. Seolah-olah begitu. Kalau kamu pribadi memaknainya Bapak Ibu ya. Yang kedua, menurut para ulama, kenapa kemudian penting sekali kita berbuat baik kepada orang tua? Karena memang Allah itu adalah sebab pertama kita untuk hadir di dunia ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Sembah Allah. Karena tidak mungkin engkau ada di dunia ini karena Allah. Wa bil walidaini ihsana. Tapi pun engkau diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tuamu yang melahirkan itu, kalau orang tuamu yang kemudian membesarkanmu itu tidak memfasilitasi kehidupanmu, maka kemudian mustahil kamu yang lemah itu di waktu kecil bisa bertahan hidup sampai sekarang. Jadi memang Allah sebab pertama kita untuk kemudian ada di dunia ini, tapi fasilitator yang menyebabkan kemudian kita tumbuh besar dari yang lemah tidak berdaya sampai hari ini kuat, bahkan saking kuatnya mencawe itu kan, itu adalah berkat fasilitas kasih sayang, waktu dan tenaga yang dikeluarkan, yang direlakan oleh orang tua kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengirim uang, mengunjungi beliau itu sekali seminggu, atau kemudian video call dengan yang bersangkutan, ternyata nampaknya belum tentu bisa seimbang dan membalas jasa bapak ibu kita. Karena memang hadirnya kita di dunia ini memang karena Allah, tapi yang membuat kita bertahan tentu adalah orang tua. Jadi ini masalah hutang nyawa Bapak Ibu. Yang hutang nyawa itu tidak mungkin untuk kemudian kita ganti dengan uang. Kehadiran kita ada di sini itu karena orang tua. Lalu kemudian kita bercita-cita menjadi anak yang sukses, kita kirimkan uang, kita kunjungi sekali seminggu. Memang itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau melihat-lihat apa yang sudah orang tua korbankan untuk kita, dan ini adalah masalah pertaruhan nyawa, dan gara-gara orang tua itu Allah mengizinkan kita tetap bertahan hidup sampai sekarang, maka inilah yang disebut dengan the debt that cannot be repaid. Ini hutang yang tidak mungkin pernah bisa kita bayar. Ayat ini kemudian disambung Bapak Ibu
imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Jika kedua orang tuamu itu atau salah satunya sampai pada kita sebagai anak, di mana usia mereka sudah kibar, sudah lanjut usia, fala taqul lahuma jangan cara komunikasi kamu itu meremehkan, merendahkan. Yang paling sering kan ala gaib, menyepelekan, mengeluhkan. Menariknya Bapak Ibu, kenapa yang dipotret di sini adalah hubungan kita sebagai anak dengan orang tua yang sudah lanjut usia. Imma yablughanna 'indakal kibar. Kalau salah satu atau kedua orang tua kita itu sampai kepada kita sebagai anak di usianya yang sudah lanjut usia. Nah, pertanyaannya, aku kan sensitif kok dengan struktur kalimat. Bagi orang komunikasi aku sensitif banget. Kenapa hubungan yang dipotret di dalam ayat ini adalah antara kita sebagai anak dengan orang tua yang sudah lanjut usia? Kenapa tidak dipotret hubungan kita sebagai anak dengan orang tua yang masih bekerja, yang masih produktif, yang masih kirim uang, yang masih bisa mengunjungi anak dan menantu? Ini membuat ambo pribadi penasaran. Jadi aku tanya ke ustadz di Masjid Raya itu kan, gelarnya LCMA. Kami ada Quran di situ, Masjid Raya Sumbar itu. Maka kemudian sejauh ini kita berkesimpulan bahwa berbuat baik kepada orang tua di masa orang tua masih memberikan manfaat kepada kita terasa lebih mudah dibandingkan berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika dua-duanya atau salah satunya tidak bisa memberikan manfaat apa-apa lagi kepada kita. Buat Bapak Ibu, buat anak-anak kami yang pengalaman menghadapi kakek nenek di rumah, cobalah bayangkan ya. Dan Bapak Ibu yang berpengalaman merawat orang tua, bisa kita bayangkan betapa melelahkan, menjengkelkan, dan merepotkannya secara manusiawi ketika kita merawat orang tua yang sudah lanjut usia. Seolah-olah Allah yang mengatakan, oke, berbuat baik kepada orang tua yang masih mengirimkan uang, masih mengunjungi, masih memberikan manfaat, ya itu dihitung sebagai pahala dan itu adalah satu amal yang mulia. Tapi keimanan kita sebagai seorang anak betul-betul akan diuji ketika orang tua kita itu memasuki usia lansia. Usia lansia berapa? Di Indonesia 62. 60 lewat. 60. Apa aku lah 60 aku sakit ya betul. Pulang beparak sakit ya kan. Nyobainnya ke puskesmas. Masuknya ke ruangan, salah Pak. Bapak sudah lansia, ke ruang lansia ya Pak. Aberang ya. Terima lo lansia. Padahal umur 60 lah. Hobi kepala. Bermanis-manis wajah dengan orang tua yang masih kemudian sehat, tidak merepotkan, terkesan lebih gampang. Makanya kemudian mintu ambo itu mengecek, deh kalau bisa mama kalau memang sudah waktunya mati, capek jalan mati. Itu mintu ambo ngecek. Saking kemudian punya pengalaman yang tidak gampang dalam merawat kurang lah kayak agaknya kecil mintu ambo kalau bisa mama kalau memang sudah waktunya mati, capek jalan mati. Jangan merepotkan anak-anak lo. Awal itulah kecil dari lo. Imma yablughanna indakal kibar aw ahaduhuma aw kilahuma. Fala taqul lahuma, karena memang orang yang sudah lanjut usia itu sangat sensitif, maka kemudian fala taqul lahuma. Jangan sekali-kali kemudian kita merendahkan, menyepelekan. Kenapa kemudian kita bisa menyepelekan? Boleh jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu usianya sudah lanjut usia,
anak usianya itu kan sedang semangat bekerjanya. Taruhlah Bapak Ibu menikah usia 60-an, langsung brojol lahir anak. Giliran Bapak Ibu usia 60-an, anak usia 30-an. Bapak Ibu di usia 60 sedang mengalami fase penurunan, anak usia 30 sedang mengalami fase. Ado anaknya cie dua dan kadiurinya, ado karajonyo semangelonya meniti karirnya, karena makin naik karirnya makin naik gajinya. Kok ado lo jadwalnya sibuk dengan masyarakat lain, meetingnya entah baralo kan? Kan dituntaskan amal-amal lo, kan dituntaskan agenda-agenda kok. Sekilo lah lo. Di situ emosi seorang anak betul-betul akan diuji menghadapi orang tua yang sudah susah payah, yang kalau apa-apa itu harus diantar ke puskesmas, yang kadang-kadang kalau mendesak harus ditemani ke rumah sakit. Kawan ambo Bapak Ibu S2 ya, dulunya pada umur S2 lah, tapi sekitar beberapa tahun yang lalu baru selesai. Sampai tahun S2. Orang kan biasanya S2 pun 2 tahun, 3 tahun lah lewat-lewat, ya kan? Itu sampai tahun S2 nya karena memang faktor orang tua yang sakit. Bayangkan Bapak Ibu, faktor orang tua yang sakit itu bahkan bisa membuat konsentrasi anak itu terpecah deh. Harus diurusnya orang tua ini. Ini betul-betul ujian keimanan yang kalau ini sampai di usia kita nanti, maka fala taqul lahuma uff. Kalau kita sudah tahu ini, maka mudah-mudahan yang paling remeh sekalipun untuk mengatakan mudah-mudahan tidak terlontar dari mulut kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ayat ini ditutup dengan wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Ini ayat komunikasi yang menarik bagi hamba Bapak Ibu. Wala tanharhuma, jangan kamu cela mereka. Jadi dari jangan kecewa. Saya boleh apa? Itu yang paling lima bang. Ya, wala tanharhuma, jangan pula dicela. Wa qul lahuma qaulan karima. Dan standar seorang anak yang bersabar menghadapi orang tuanya yang sudah lupa, yang sudah sakit-sakit, yang sudah lemah fisiknya, itu adalah standar paling tingginya adalah qaulan karim, perkataan yang mulia. Jadi dari ya, jangan kemudian kamu meremehkan. Meskipun kemudian kamu punya prioritas agenda, ikut piti masuk, tiba-tiba orang tua mengeluh, ya kan? Fala taqul lahuma uff, wala tanharhuma, jangan kemudian kamu cela. Dan standar yang paling itu adalah wa qul lahuma qaulan karima. Sebenar-benarnya kamu sebagai anak, tetapkanlah perkataan yang mulia. Kan kadang-kadang anakku bisa juga tuan Bapak Ibu, cuman kan ama-ama awak kau kan tak sabar. Maksudnya itu nak tahan dari jawab pada. Tak ada lemah, aja menjawab yang lain. Biasa itu kan. Orang tua kami kan biasa itu tuh. Jangan menjawab. Memang betul, jangan dijawab. Fala taqul lahum uff. Jangan kamu mengatakan mengeluh. Wala tanharhuma, jangan pula dicela. Dan kalau memang kamu bisanya diam-diam saja, dan kalau kamu kemudian kamu bisa menjawab dengan baik, wa qul lahuma qaulan karima. Sebenar-benarnya kamu sebagai anak, seprioritas-prioritasnya agenda kamu, waktu itu jangan sampai kita berdebat dengan orang tua yang sudah lanjut usia, dan sebisa mungkin kemudian kita tetap berkata-kata yang baik. Bapak Ibu dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Waqfid lahum janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah bapak dan ibuku sebagaimana
Rabbayani shaghir, sebagaimana mereka mendidikku. Sebagian dari kita, kata ulama masih menerjemahkannya sebagaimana mereka menyayangiku. Padahal kata beberapa pendapat ulama, tidak semua anak merasa disayang Bapak Ibu. Tapi setiap orang tua pasti mendidik anaknya, entah itu keras entah itu lembut. Maka kemudian doa kita adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani, bukan kama rahimani kata ulama. Sebagaimana mereka rabbayani, sebagaimana mereka mendidikku, bukan sebagaimana mereka menyayangiku. Shaghir, ketika kita di waktu kecil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum berlalu Ramadan ini ada amalan yang bertambah untuk kita. Mari kita sempurnakan ibadah kita, tapi jangan lupa sempurnakan pula hubungan kita dengan manusia. Dan salah satu parameter yang paling penting di sini adalah manusia itu adalah kedua orang tua kita. Berbuat baik kepada masyarakat terkesan mungkin lebih mudah juga, tapi berbuat baik yang paling sulit itu adalah salah satunya kepada keluarga kita. Karena setiap hari kita melihat buruk dari orang tua kita, setiap hari kita melihat buruk dari kakak dan adik kita, dan tidak mudah untuk tetap berbuat baik dan berpikir objektif kepada keluarga kita. Tapi sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada keluargamu, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Itu kata Rasulullah SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.